Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini. Oke. Di sini langsung aja kita masuk materinya ya. Di sini saya akan membahas tentang adab bergaul dalam masyarakat. Nah, adab bergaul dalam masyarakat yang akan kita bahas yaitu adab silaturahmi, adab bergaul. Adab bergaul dibagi lagi yaitu kita adab terhadap orang tua, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga adab kepada orang yang lebih tua, yang keempat adab kepada teman sebaya, yang kelima adab kepada orang yang lebih muda, yang keenam adab kepada orang dewasa. Ada silaturahmi. Ada yang tahu gak nih silaturahmi itu apa? Menyambung. Berkunjung ke rumah orang, Bu. Ada lagi? Ayo dong, pada semangat. Bertamu, Bu. Ya. Nih penjelasan lengkapnya. Ada yang bisa bacakan? Saya. Silaturahmi, silah ar-rahim dibentuk dari kata sila dan ar-rahim. Kata sila berasal dari ala yasilu wa ilat, artinya hubungan. Adapun ar-rahim atau ar-rahim jamaknya rahim, yakni rahim atau kerabat. Asalnya dari ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Dia digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang karena hubungan rahim atau kekerabatan itu. Di dalam Al-Quran kata Al-Raham terdapat dalam 7 ayat. Nah, semuanya bermakna dari kata rahim atau kerabat. Nah, di situ ada dari Abu Thaib mengartikan silaturahmi sebagai ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat, orang tua, orang yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan, saling berbelas kasih dan bersikap lembut kepada mereka, mengatur dan memelihara kondisi mereka, meski mereka jauh atau berbuat buruk. Lalu dari menurut Imam An-Nawawi mengartikan silaturahmi sebagai berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan yang disambung. Bisa dengan harta, kadang dengan bantuan, nah kadang dengan berkunjung, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Adab silaturahmi. Nah, adab silaturahmi itu yang pertama niat yang baik dan ikhlas. Jadi kita kalau bersilaturahmi itu harus dengan niat yang ikhlas. Boleh gak nih kita dengan niat yang lain gitu selain niat yang baik, misalkan niat sombong? Nggak boleh, Bu. Misalkan gini ya, kita tuh nggak boleh bersilaturahmi dengan niatan ria gitu. Misalkan Afifah nih punya mobil baru, terus Afifah mau pamer nih ke rumah Tala, mau pamer mobilnya gitu. Jadi ya, main. itu nggak boleh ya. Itu namanya silaturahmi dengan niat yang ria. Kalau niatnya itu boleh nggak, Bu? Buat makan makanan gitu, Bu. Numpang Makan makan, Bu. itu, Bu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh nggak, Beta? Coba. Saya boleh aja, Bu. Asalkan tuan rumahnya Asalkan bersedia tuan ya, Bu. rumah ya. Ya. Lalu mengharapkan pahala. Nah, orang yang bersilaturahmi itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memulai silaturahmi dari yang terdekat, lalu mendahulukan silaturahmi dengan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita bersilaturahmi
kafir boleh gak? Boleh Bu, Boleh, Bu. asalkan niatnya benar. Ya, betul. Lalu yang selanjutnya Iya. Boleh lah. dengan tujuan yang baik kita boleh. Lalu yang selanjutnya mempelajari nasab dan mencari-cari kerabat yang bersambung kepada seseorang dari kerabat jauh. Selanjutnya tak henti menyambung silaturahmi dengan orang yang memutusnya. Lalu memulai dengan bersedekah dan berbuat baik kepada kerabat yang membutuhkan. Lalu menahan gangguan terhadap karib kerabat. Lalu yang selanjutnya menumbuhkan rasa gembira pada kerabat. Nah, adab bergaul dengan kedua orang tua, guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, orang yang lebih muda, dan dengan lawan jenis. Nah, di sini ada adab bergaul dengan kedua orang tua. Nah, etika bergaul dengan orang tua adalah hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab orang tua adalah orang yang paling wajib kita hormati pertama-tama. Karena itu, sebelum kita menghormati orang lain, hendaklah kita menghormati kedua orang tua kita. Lalu ada bergaul dengan kedua orang tua. Yang pertama, menghormati keduanya dengan tidak memandang keduanya dengan pandangan yang tajam dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Jadi kalau kita berbicara dengan kedua orang tua, itu kita harus sopan, harus menundukkan pandangan kita, harus nurutlah ya kepada kedua orang tua kita. Lalu tidak memotong pembicaraan kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita sedang menasihati kita, maka baiknya kita mendengarkan pembicaraan kedua orang tua kita. Tidak boleh memotong pembicaraan kedua orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, tidak boleh duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang berdiri. Lalu tidak mendahulukan dirinya sendiri sebelum kedua orang tua. Lalu meminta ampunan untuk dirinya kepada kedua orang tua. Jadi sebaiknya kalau kita salah, kita harus selalu meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nah, yang selanjutnya adab bergaul dengan guru. Guru adalah orang yang sangat berjasa. Dialah yang mengajarkan kita, memberikan pengetahuan serta keterampilan. Dialah yang membuat kita pandai. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, oleh sebab itu kita harus menghormati guru. Nah, di sini ada adab bergaul bergaul dengan baik terhadap guru. Yang pertama, ucapkan salam bila kita bertemu dengan guru. Boleh gak nih kalau misalkan kita bertemu dengan guru mengucapkan yang lain, misalnya halo gitu, halo bro gitu, boleh gak? Enggak. Baiknya sih kita kalau malu Bu. Baiknya kita bertemu dengan guru itu harus mengucapkan salam. Lalu tunjukkan sikap hormat dan sopan seperti bersalaman dengan kedua tangan. Selanjutnya, berbicaralah dengan baik dan lemah lembut, jangan berkata kasar, angkuh, dan sombong kepada guru kita. Nah, jangan melawan kepada guru, patuhilah perintah dan larangannya. Kalau misalkan kita dapat guru yang galak nih, yang ngasih kita tugas terus, kita boleh gak membangkang gitu kepada guru, gak mau ngerjain tugas gitu? Gak boleh. Ya, jadi kita harus patuh ya, walaupun gurunya itu galak atau gurunya itu tegas ya. Lalu yang selanjutnya, kunjungilah bila guru kita sedang sakit. Kalau guru kita sedang sakit, kita itu baiknya menjenguk guru kita. Lalu yang selanjutnya, berdoa untuk keselamatan guru kita. Nah, yang selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, ajaran agama Islam menjelaskan menghormati orang yang lebih tua usianya merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah memberikan pahala yang besar
tidak bisa lebih baik diam. Lalu yang selanjutnya ada bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya yakni teman yang sederajat dengan kita. Contohnya teman sebaya adalah teman satu kelas di sekolah ataupun di madrasah. Nah, teman belajar dan bermain. Sebagai teman, kita selalu bergaul, berbicara, bermain, bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu, hubungan dengan teman harus dijaga agar tidak sampai renggang. Nah, di situ ada bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan teman. Lalu yang kedua, berbuat baik, jujur, dan tidak menyakiti hati teman. Gak boleh saling ngejek ya. Terus yang ketiga, memaafkan kesalahan teman. Jadi kalau teman kita punya salah kepada kita, alangkah baiknya kita harus saling memaafkan. Lalu saling menghormati dan menghargai. Lalu yang keempat, tidak menghina dan meremehkan teman. Dan yang terakhir, tidak sombong dan pelit kepada sesama teman. Next. Habis ini tuh yang teks. Nah, di pembahasan terakhir yaitu ada bergaul dengan lawan jenis. Nah, orang Islam harus yakin bahwa kehormatan kita harus dijaga dan dirawat terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis agar tidak ada mudarat, bahaya atau fitnah. Di bawah ini akan kami ungkapkan ada pada bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, dilarang untuk berdua-duaan. Yang kedua, menundukkan pandangan. Yang ketiga, menjaga aurat terhadap lawan jenis. Yang keempat, tidak boleh bercampur baur antara pria dan wanita. Dan yang terakhir, menjaga kemaluan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.